Banyak jamaah yang saya ajarin begitu, istinsyak deh. Itu lebih sakti daripada macam-macam terapi yang katanya swab lah, apalah. Itu lebih bersih karena ini tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mengusap seluruh kepala bagi ibu-ibu memang prakteknya kesannya agak susah. Apalagi wudhunya di tempat terbuka. Maka alhamdulillah sekarang masjid-masjid memisahkan tempat wudhunya wanita dengan laki-laki. Kenapa? Sunnahnya ketika mengusap kepala itu sebagian kepala diusap, Bu. Nah, boleh saya praktekin ya. Saya lepas pecinya. Nah, ketika mengusap kepala itu dari sini ditarik ke depan. Nah, itu 3 kali. Nah, saya pakai lagi lah. Ntar kelihatan botaknya saya nggak enak. Nah, jidatnya kelihatan jenong. Bisa untuk futsal, Bu. Baik, itu sunnahnya itu diusap semua-muanya. Gitu loh. Baik. Kemudian mengusap kedua telinga, luar dan dalam. Itu sunnah. Mengusap 2 telinga, luar dan dalam, itu sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan tanyakan pada ahli medis. Dan saya punya sahabat, namanya Dokter Sagiran. Beliau ahli bedah tulang di Yogyakarta, ahli dokter. Beliau pernah melakukan riset atau penelitian rahasia membasuh 2 telinga ketika wudhu, Bu, baik di dalam maupun luarnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau nanya, ada nggak ibu-ibu yang bisa melihat telinganya sendiri? Tidak. Ada nggak? Pasti nggak ada. Bisa melihat telinganya sendiri kalau lihat cermin. Halo? Padahal letaknya deket banget loh, Bu, dari mata. Pernah mikir sampai ke sana nggak, Bu? Allah ngasih telinga kepada kita. Letaknya deket banget sama mata. Kok mata nggak bisa ngelihat telinga kita? Pernah mikir sampai ke sana nggak? Ibu-ibu. Nah, subhanallah. Artinya apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, harus senantiasa harus ada jarak untuk tidak mudah membuka, memperlihatkan aib kekurangan orang lain, diri sendiri kepada orang lain atau orang lain kepada orang lain lagi. Baik, saya lanjutkan, Ibu. Mohon maaf, saya izin nutup pintu dulu karena jadi silau, Bu. Alhamdulillah. Kalau ini kan silau, Bu, ya. Baik. Ibu memperhatikan kuping sendiri, Bu. Baik, saya ajarin ke ibu-ibu, biar kalau basuh telinga itu sempurna. Ngusapnya benar-benar lembut dan hati-hati. Coba nanti ibu-ibu setelah ngaji, lihat di cermin, perhatikan telinga kita. Perhatikan dengan baik. Telinga kita itu kalau kita perhatikan, mirip apa sih bentuknya? Pertama, kalau kita perhatikan nih, telinga kita itu sekilas persis orang lagi sujud, Bu. Ini daun telinga adalah kepala yang lagi nempel di tempat sujud. Ini adalah badannya lagi nekuk, lagi sujud. Telinga kita mirip orang sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan telinga kita. Telinga kita itu persis mirip betul dengan janin ketika masih di dalam rahim. Perhatikan nggak, Bu? Tuh, ngeringkuk kan janin di dalam rahim itu, persis telinga kita loh, Pak, Bu. Pernah perhatiin? Perhatiin. Nah, apa rahasianya dengan wudhu dan mengusap dalam luarnya telinga? Ini rahasianya. Kata dokter sahabat saya yang dari mana? Dari Jogja itu, ketika kita mengusap telinga kita dan dengan basuhan air yang baru, diusap telunjuk di dalam, jempol di luar. Sempurna, harus sempurna usapannya. Dengan air yang baru, diambil air baru, kemudian diusap. Nah, hasilnya adalah kita sama dengan menstimulasi seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki.
Hingga insya Allah orang yang rajin wudhu, menjaga wudhu, akan senantiasa sehat jasmani. Gitu loh, Bu. Oh, subhanallah. Luar biasa kan? Makanya harus rajin sekarang nih. Untuk senantiasa menjaga wudhu atau dawamul wudhu. Ternyata baru basuh telinga aja itu udah luar biasa. Apalagi basuhan-basuhan yang lain. Baru tadi istinsyak sama mengusap telinga. Itu luar biasa. Tidak ada sunnah kecuali ada keistimewaan di dalamnya. Makanya jangan sampai bilang begini, sunnah ini dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Nggak sesederhana itu. Yang dicamkan di dalam otak kita adalah tidak ada sunnah kecuali di dalamnya ada keistimewaan. Maka harus aku kerjakan. Begitu dong, Bu. Jangan kebalik seperti awal tadi. Sunnah inilah nggak dikerjakan juga nggak dosa. Dikerjakan dapat pahala. Itu mah anak yang baru ngaji. Lah kita kan sudah sering ngaji. Levelnya harus ditaikkan. Tidaklah ada sunnah di dalamnya. Ada kemuliaan, ada keistimewaan, ada rahasia yang Allah simpan untuk kebaikan kita. Nah, ini ya. Baik. Selanjutnya, membasuh sela-sela rambut, jenggot, atau bewok lah bagi orang laki-laki. Perempuan, Masya Allah, nggak ada yang bewokan. Kemudian membasuh sela-sela jari, 2 kaki. Jadi kalau membasuh kaki itu dibantu dengan di sela-sela antara jari dan jemarinya. Itu sela-selanya dengan tangan kaki kita. Nah, selanjutnya menggosok anggota wudhu. Jadi kalau wudhu itu jangan cuma disebor dengan air aja, tapi semacam dipijat sedikit oleh kita, Bu. Nah, itu sunnahnya. Kemudian yang 11, ini kayaknya yang terakhir, belum, masih banyak sunnahnya. Hendaklah seorang berwudhu setelah selesai wudhu nih. Ini penting, Bu. Setelah selesai wudhu, ini jarang yang memperhatikan. Kadang wudhu aja, giliran doa wudhunya nggak dibaca, lewat. Sayang banget. Hendaklah seorang yang berwudhu setelah selesai menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan dan mengarahkan pandangannya ke langit. Sekalipun dia, misalnya orang buta sekalipun, tetap sunnah menatap langit sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu umumnya sampai di sini tuh hafalannya ibu-ibu. Padahal ada tanya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wasallim. Nah, itu. Doa harus dibaca, Bu. Nah, apa istimewanya orang yang membaca doa setelah wudhu ini? Perhatikan di halaman 47 paling atas, Bu. Rasulullah bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa rafa'a basarahu ila sama." Siapa yang berwudu lantas dilakukannya dengan baik, wudunya sempurna. Kemudian melihat ke langit, setelah selesai ngadap kiblat, mata menatap langit, kemudian tangan diangkat begini, berdoa kepada Allah, maka futihat lahu samanina abwabil jannah. 8 pintu surga dibuka untuknya. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Diperbolehkan masuk dari pintu yang mana saja ia kehendaki. Tuh, Bu, subhanallah. Hanya doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ditambah itu monggo enggak apa-apa, silakan. Itu kata Nabi loh. Allah bukakan 8 pintu surga dan kita dipersilahkan untuk masuk dari mana saja kita pengen masuk surga. Oh, subhanallah. Kenapa kita nggak menjaga itu? Karena kita itu lucu. Aku pengen beribadah yang besar-besar, yang berat-berat. Yang ringan aja enggak kok. Yang berat-berat apalagi? Saya mau tahajud. 8 rakaat, witirnya 11. Alah boro-boro. Ini loh dijaga lebih dahsyat. Ya, tahajud tetap. Tapi seperti ini jangan kelewat. Ini Allah. Nah,
ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada hadis yang di tengah nomor 47, halaman 47, man tawaddu'a faqala ba'da faraghi subhanaka wa bihamdika inni atubu ilaik kutiba fi raqin summa ju'ila fi taba'in falam yukassar ila yaumil qiyamah. Apa yang berwudu kemudian setelah selesai wudu baca subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik, maka dia ditulis pahalanya, ditulis pada kulit, kemudian dicap dan tidak akan robek sampai hari kiamat. Oh, subhanallah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sunah-sunahnya di sini sampai 23 loh, Bu. Sampai halaman 49. Nah, silakan dibaca. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan ibu-ibu untuk berinteraksi, tanya jawab, biar lebih enak. Jangan montok dari satu arah saja, dari Aziz saja, tapi ibu-ibu juga silakan bertanya terkait dengan bab ini, di mana kita lagi membahas tentang bab wudu, atau ibu-ibu mau loncat di bab yang lain, dipersilahkan. Monggo. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Cuman Ustadz, saya mau bertanya dulu boleh ya? Yang Boleh. tadi nomor 2 amalan 3 amalan yang meningkatkan derajat kita. Yang kedua itu kan ke masjid, Ustadz. Yeah. Nah, bagaimana untuk menyikapi untuk para ibu-ibu nih? Terus juga untuk yang sekarang yang sudah sendiri seperti saya itu apakah harus ke masjid atau bagaimana? Terus pun di Ustadz. Baik, memang ada kekhususan anjuran ini untuk laki-laki atau kaum pria. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang juga kepingin memperoleh kemuliaan yang sama? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah ada saf jamaah putri atau wanita. Artinya apa? Keutamaan wanita beribadah sholat berjamaah di masjid pun ada kebolehan, kecuali zaman Rasulullah, Siti Aisyah atau kaum wanita Rasulullah nggak ada yang boleh atau dilarang ke masjid, berarti itu jelas ada larangannya. Menjadi hal yang harus diwaspadai oleh para kaum wanita, kehati-hatian ketika datang ke masjid, jangan sampai menimbulkan fitnah. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau kita datang ke masjid, aman, tidak melewati hal-hal yang menimbulkan fitnah. Nah, zaman dulu kan nggak ada kendaraan seperti mobil yang tertutup. Kalau nggak naik kuda kaki gitu kan. Ya, banyak melewati misalnya perempuan yang melewati banyak laki-laki. Karena misalnya bau tubuhnya, parfumnya menimbulkan sesuatu yang mengundang syahwatnya laki-laki, maka itu akan timbul fitnah. Itulah larangannya. Tapi ketika kita kemudian madorot itu tidak ada, ilat itu tidak ada, untuk ibu yang solehah, yang kebetulan sudah tidak ada pendamping, kepengin ke masjid. Selama itu tidak ada fitnah, dan insya Allah sekarang udah aman, nggak ada fitnah. Apa fitnahnya? Datang dengan mobil, datang ke masjid juga rapi, tempatnya terpisahkan, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau ada yang konsepnya kayak masjid, perempuan di sebelah kiri, laki-laki di sebelah kanan, ada safnya tersendiri, hingga tidak ada komunikasi yang menimbulkan fitnah, maka tidak ada larangan, ibu-ibu. Jadi untuk memperoleh kemuliaan ibadah di masjid, wanita pun punya hak yang sama. Itu beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Yang silakan kedua, ibu yang lain.
Sebelum ibu-ibu yang lain, ini ada yang kedua, ada yang sudah masuk chatnya Ustadz Iya. dari Ibu Titing. Ibu Titing menanyakan bagaimana kalau sekarang kan wanita ingin cantik, ingin berhias. Nah, sekarang ini zamannya ada yang gunakan tato alis Ustadz. Terus karena matanya nggak lentik, terus dipasang pakai bulu mata yang sambung. Nah, ini bagaimana dengan perihal wudhu tadi, Ustadz? Terima kasih. Wah, ibu-ibu ummahat Asmaul Husna Tidak. ketinggalan nih. Sebentar ibu-ibu. Pembahasan tentang apa namanya nyambung rambut baik kepala maupun apa namanya mata, alis itu sudah pernah saya bahas lengkap Bu di ibu-ibu pengajian Khairul Razikin itu loh, Villa Rizki Ilhami Bu. Nah, berarti itu kita panjang ketinggalan kali nih lebar Ustaz. kali lama. Tolong diganjel pintunya. Nah, nggak apa-apa. Alhamdulillah ini Bu Titing bertanya tentang ini, maka kebetulan sekali saya jawab sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi Ibu Titing ini mewakili ibu-ibu yang lain, bukan untuk, tapi untuk banyak ibu-ibu. Betul. Pengen tampil cantik karena merasa kurang pede, akhirnya apa? Sambung bulu mata, alisnya disambungin lagi, bukan hanya tanam apa namanya sulam apalah istilahnya Bu ya, atau ditato gitu ya. Yang dibagikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nanya, biar enak itu jawabnya sambil bertanya. Sambung bulu mata pakai bulu yang lain atau rambut dengan bulu yang lain, baik itu sintetis maupun bulu asli, rambut asli. Pertanyaannya, itu rambut siapa yang buat nyambung? Rambut orang masih hidup atau orang yang sudah mati? Orang yang masih hidup atau yang sudah mati, muslim atau bukan muslim? Rambut yang dipakai untuk nyambung rambut kita. Nah, kemudian entah itu yang di rambut maupun yang di bulu mata atau yang ditanam jadi alis. Itu rambutnya sopo? Rambut hewan kah atau rambut manusia? Dari bahan sintetis kah atau dari bahan-bahan yang lain kah? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak maborotnya proses menyambung rambut atau menyambung alis atau menyambung tanam alis ya, sulam alis apa istilahnya lah, atau menyambung mata. Itu hukumnya saya belum menemukan yang membolehkan, Bu. Semuanya mengatakan tidak boleh. Kebayang, Bu, itu yang dipakai bulunya siapa? Bulu orang yang sudah mati. Muslim enggak tuh yang dipakai? Terus disambung di kepala kita. Kok enggak geli ya? Gitu loh pertanyaannya. Makanya dari situ saja sudah ketahuan, kita bisa menyimpulkan bahwa itu tidak baik. Dan secara hukum memang tidak boleh. Itu Bu ya, yang pertama. Nah, alasan yang kedua kayak misalnya bagaimana kalau maskara itu loh, yang ditempel doang Bu, tahu ya? Ada nggak ya Bu Ida? Yang bulu mata yang ditempel doang, tidak? Oh, nggih. Kalau yang sifatnya sementara, enggak disambung, itu hanya ditempel doang, tampil cantik sebentar saja lah, karena mau kondangan misalnya. Itu boleh nggak? Kalau hanya seperti itu, di mana kalau wudhu pun bisa dilepas, bisa dibuang, dan memang tidak menyatu dengan kulit dan rambut yang ada pada diri kita, itu masih ada pilihan. Hanya sekedar nambahin aksesoris, itu ada yang membolehkan. Dan memang itu kalau boleh, misalnya kita tampil kalau apa adanya kan nggak pede, kemudian wajah kita di make up, yang pakai foundation yang lembab, yang apa, yang warna merah, kuning, hijau kayak pelangi.
Apa? Itu kan sifatnya aksesoris. Wudhu aja luntur. Pelangi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Bu, Ibu, Assalamualaikum. Kaget. Nah, jadi Bu Titing yang baik, jadi tato alis maupun sulam alis atau nyambung bulu mata yang sifatnya permanen itu tidak diperbolehkan menurut hukum. Ya, tapi kalau yang sifatnya bukan permanen, hanya aksesoris, hanya tambahan saja, entah itu bedak, entah itu apalah, atau maskara atau apa, itu diperbolehkan. Itu Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu-ibu. Nanti kalau butuh makalah khusus, tak kirimkan. Waktu itu saya membahas ini lengkap, hukum-hukumnya, ada file khusus. Nanti kalau emang ibu-ibu Majelis Taklim Umat Al Husna, saya kirim ke Bu Ida lah, biar Bu Ida kirim ke grup untuk bab boleh. Baik, Ustaz. Dan sambung rambut. Ya, baik, Ustaz. Kira-kira, insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Selanjutnya, ibu-ibu, monggo yang ada pertanyaan, boleh berkisar wudhu atau berkisar lainnya, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan masuk, Bu, dari Bu Maya Usman. Siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelum tidur biasanya saya usahakan untuk berwudu, tapi belum sempat merem, tertidur, suka mau ke toilet lagi untuk buang air kecil lagi. Apakah wudu jadi batal dan harus berwudu lagi? Karena sering berulang-ulang, nanti malah tambah seger, nggak ngantuk-ngantuk lagi. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Gini ya, kesunahan itu tetap dapat. Ibu sebelum memang udah niat tidur, aduh ini udah malam nih, jam 11 misalnya, atau jam 10 malam nih jatahnya tidur, karena pengen jam 3 bangun untuk tahajud. Jadi jam 10 udah prepare untuk tidur, atau jam 11 paling lambat udah tidur. Nah, wudu. Setelah wudu, kok kemudian kebelet pipis. Kemudian pipis. Apakah wudunya batal? Ya batal wudunya. Pipis nggak batal. Nah, terus nggak wudu lagi. Karena tadi udah wudu. Kalau sekarang wudu lagi, takutnya tambah melek, tambah seger. Bukan malah nggak ngantuk. Tidur. Apakah masih dapat kesunahan tadi? Insya Allah masih dapat. Kan niat tidurnya tadi. Dan di perjalanan kemudian kita entah maaf, namanya orang tidur pasti batal wudunya, Bu. Kemudian bangun karena ingin buang air kecil, bangun, ya silakan dibuang, jangan disimpan jadi penyakit, Bu. Nah kan tetap dapat keutamaan kesunahan. Adapun wudunya batal, ya batal. Jangankan buang air, tidur aja batal, ya kan? Tapi insya Allah sudah memperoleh keutamaan sunnah wudhu sebelum tidur, seperti itu, Bu. Insya Allah seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, gimana kalau gigi yang patah lalu disambung sama dari gigi, gimana hukumnya? Terima kasih. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh saya jawab, Bu Ida ya? Iya, monggo. Gimana kalau gigi yang patah lalu disambung sama dari gigi, gimana? Jamaah yang sama dimuliakan dokter Allah gigi Subhanahu Wa itu Taala. maksudnya, Ustadz. Gimana? Disambung sama dokter gigi, gimana hukumnya? Oh, dokter gigi. Bukan dari gigi ya, dokter gigi. DRC. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dengan nyambung gigi. Kalau nyambung gigi, misalnya kita punya rahang kok sama ulet jahat dirusak hingga jadi ompong, jadi rusak. Gigi kita jadi hancur. Nah, akhirnya apa? Dicabut karena apa? Ganggu, sering sakit gigi. Akhirnya apa? Diganti dengan gigi palsu, apapun bentuknya, dimasukkan ke dalam gusi kita, ditanam, atau bahasanya kita disambung. Apakah boleh? Kalau seperti ini boleh.
termasuk ada hal-hal yang memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Contoh begini, Ibu. Ada orang kecelakaan. Ketika kecelakaan, wajahnya sobek. Misalnya, naudzubillah subhanallah, itu mah sekedar contoh. Nah, ini harus dilakukan operasi bedah nih. Harus dilakukan operasi plastik, bedah plastik untuk menutupi bekas kecelakaan tersebut biar tidak memperlihatkan cacatnya, tidak memperlihatkan buruknya, hingga kemudian tertutupi. Dia tetap tampil cantik. Karena apa? Adalah fitrah manusia, apalagi perempuan pengen tampil cantik. Laki-laki aja kalau nggak ganteng malu ya. Nah, pengen tetap tampil cantik. Adalah fitrah dari sananya, Bu. Maka ketika dilakukan seperti itu demi menutupi kondisi yang memang harus ditutupin karena akibat kecelakaan, entah kebakaran, entah kecelakaan lalu lintas atau yang lain-lain. Di situ hukumnya malah boleh, Bu. Jadi kalau untuk menutupi sesuatu yang lebih besar madaratnya dalam kondisi tertentu malah dianjurkan. Nah, kayak misalnya gigi ini kalau nggak disambung nanti nggak bisa makan daging, steaknya nggak laku. Apalagi yang punya hobi makan steak. Nah, besar giginya. Atau ditanam ulang. Ada, kebetulan saya punya ponakan beberapa gigi. Itu alhamdulillah memang sering melakukan operasi sambung gigi gitu loh. Memuliakan Allah itu hukumnya boleh. Itu jawabannya. Oh, ada lagi pertanyaan? Ada Ustadz, ada chat masuk lagi. Bagaimana kalau dengan keterbatasan fisik, tangan dan kaki lemah karena stroke dan kesulitan untuk berwudu, apakah boleh dengan tayamum? Bagaimana kalau dengan keterbatasan fisik, tangan dan kaki lemah karena stroke dan kesulitan untuk berwudu, apakah boleh dengan tayamum? Baik, Bu Ani Rulianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini pertanyaan bagus sekali. Ketika orang diberi ujian oleh Allah dalam bentuk sakit dan penyakit, hingga tersebab sakitnya itu tidak bisa beraktivitas sempurna layaknya orang sehat. Banyak keterbatasan yang sudah tidak bisa lagi dia kerjakan langsung oleh dirinya sendiri. Apalagi sakit stroke. Nah, kadang menggerakkan tangan, kaki aja susah sekali. Untuk bergerak dari tempat tidur ke kamar mandi itu perjuangannya luar biasa sekali. Nah, kalau nggak dibantu anak, kalau nggak dibantu keluarga, atau mungkin baby sister lah misalnya, itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu poin dulu ya, poin pertama. Kalau memang masih bisa sekuat tenaga berusaha toharoh atau membersihkan diri, tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan wudhu. Maka kalau memang masih bisa, walaupun dengan susah payah, ya dengan wudhu dulu. Atau bisa dengan wudhu, tapi harus dengan bantuan orang lain. Tetap harus wudhu dulu. Diprioritaskan. Tetapi, namanya waktu. Kadang yang bantuin nggak ada, punya kesibukan sendiri. Kemudian, mau mengerjakan sendiri pun yang pasti tidak mampu. Takut risikonya lebih besar, madorotnya lebih besar, entah kepleset, entah jatuh, lainnya. Nah, dalam kondisi tertentu, walaupun ada air, dekat lagi airnya, tapi nggak memungkinkan badan ini untuk bergerak. Minta bantuan pun orang yang biasa bantu tidak ada misalnya. Agama ini ad-dini yusra. Agama ini memudahkan pengikutnya dalam mengamalkan ubudiyah, dalam mengamalkan ibadah. Tidak ada yang memberatkan. Maka dalam kondisi seperti itu loh, Bu, nggak ada yang bantuin, dia sendiri nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya sendiri untuk berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, maka itu boleh ada rukhsah untuk bertayamum. Tapi yang itu tadi, yang berlaku yang pertama dulu itu tadi.
usaha dulu semaksimal mungkin dengan atau dibantu oleh orang lain. Tapi ketika yang orang lain nggak ada yang bisa ngebantu dan dirinya pun sudah tidak mampu, maka baru ada keringanan atau rukhsah yang bisa diambil oleh yang bersangkutan. Seperti itu, Bu. Jadi agama ini nggak kaku, nggak harus A, harus B. Ad-dinu yusra. Agama itu memudahkan pengikutnya, insya Allah. Seperti itu jawabannya, Bu An. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Afi. Mana Bu Afi, nggak kelihatan? Orangnya nggak nongol. Mana Bu Afinya? Izin live, Ustadz. Assalamualaikum. Tanya, tapi mohon izin live. Live. Maaf, izin live. Oh iya, itu bukan pertanyaan. Oh. Ya, izin live. Baik, mungkin Tanya Bu Ida boleh Kak? Boleh, silakan, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu Ina, monggo. Tadi kan Ustadz bilang di saat berwudu kumur-kumur 3 kali, kemudian kita menghirup air melalui hidung 3 kali. Boleh nggak? Kadang saya melakukannya sekalian nih, habis kumur-kumur langsung menghirup hidung gitu loh. Sekali gitu. Itu boleh nggak tuh Ustadz? Itu yang pertama ya saya. Yang kedua, kemudian waktu kita berwudu mengusap kepala, kan ada juga yang usap kepala 3 kali, kemudian kuping 3 kali. Tapi ada juga yang mengusap kepala sekali langsung ke kuping. Ke telinga, nyambung. Ya, ke telinga. Ya, itu gimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kitab fikih ringkasan ringkasan fikih madhab Syafi'i ya. Ini satu jalur dulu, Bu. Satu jalur dulu. Jadi ketika kita berkumur dengan air yang baru, ketika kita istinsyak, nyedot air ke hidung pun dengan air yang baru juga. Nah, ini tuntunannya seperti itu. Menurut madhab Syafi'i yang dijuantahkan dari hadis Nabi oleh beliau Imam Syafi'i. Jadi walaupun ada pendapat yang mengatakan seperti yang tadi Ibu ungkapkan, jadi kumur-kumur plus istinsyak. Ada yang mengatakan, bahkan banyak yang mempraktikkan seperti itu. Tapi yang kami pelajari dari beberapa kitab, baik kitab Fathul Qorib, Safinatun Najah, kitab-kitab yang lain termasuk kitab ringkasan fikih madhab Syafi'i ini itu menggunakan air yang baru. Misalnya kumur-kumur dengan air yang baru 3 kali, kemudian istinsyak dengan air yang baru. Ataupun modelnya selang-seling, kumur kemudian istinsyak. Tetap boleh, tapi dengan yang baru juga, gitu loh, Bu. Bukan satu air buat kumur-kumur plus untuk istinsyak. Kalau saya sarankan, betapapun itu ada yang memperbolehkan, karena memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi kalau saya sarankan, bagusnya air yang berbeda, yang baru. Jadi antara yang buat kumur dengan yang dimasukkan ke hidung, itu air yang beda, baru. Dengan analisa begini, Bu, kalau berkumur-kumur dimasukkan, kan kita belum tahu ketika kita buka mulut ini ada sesuatu yang keluar dari rongga mulut ke air, kemudian disedot ke hidung. Alangkah lebih baiknya menggunakan air yang baru. Itu Bu ya. Nah, jadi gunakan semuanya air yang baru, baik untuk kumur maupun untuk istinsyak, sedot air. Nah, hidung. Selanjutnya ketika ngusap kepala, kemudian basuh telinga. Betul. Kalau madhab Maliki, memang satu paket, Bu. Basuh kepala, boleh saya praktekkan lagi nih. Saya buka peci lagi meraktekinnya. Kelihatan saya itu botaknya lagi, Bu. Nggak apa-apa lah. Jadi gini, kalau basuh kepala, ngusap kepala, bukan basuh. Ngusap kepala, ambil air dulu, 1, ditarik ke belakang, ketika ke depan, kemudian langsung nyambung ke telinga. Memang salah satunya yang mengajarkan seperti itu, mempraktikkan itu adalah fikihnya madhab Maliki. Nah, kalau kami rujukannya adalah
fikih madhab Syafi'i. Sama, keduanya pakai air yang baru, mengusap kepala dengan sentuhan air yang baru, ketika mengusap telinga juga dengan air yang baru. Dan sunnahnya semuanya salah sama roh. Dengerin baik-baik Ibu. Kesunahannya semuanya hanya 3 kali. Nggak boleh, kalau misalnya kurang dari 3, nggak dapat kesunahan. Lewat 3 kali, melewati apa yang disyariatkan. Jadi nggak dapat sunnah juga, Bu, kalau lewat dari 3. Jadi yang disunahkan 3. Salah sama roh. 3 usapan. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Bu Murni mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Bu Ida. Monggo. Assalamualaikum Bu Ida. Bu Murni. Ya, Bu Setia dulu. Oh, Setia. Bu Murni dulu atau Bu Murni Bu? dulu, Bu Murni dulu. Mangga Bu Murni. Saya udah cukup jadi senang Pak Ustadz ini dengan pengajian begini. Jadi serasa ngaji beneran di masjid ya. Alhamdulillah. Apalagi dengan adanya interaksi jadi nggak ngantuk gitu loh Pak. Senang sekali. Alhamdulillah. Karena Iya. udah kangen banget dengan ibu-ibu ya. Terima kasih Untuk Pak kangennya Ustadz. sama Semoga ibu-ibu. Kalau kangennya sama saya bahaya, Bu. Pak Ustadz. Jadi dengan ngaji begini bisa silaturahmi dan bisa nambah ilmu, senang sekali Pak. Karena memang Amin. selama ini juga kerja di rumah terus. Jadi ngaji jadi bisa ini ya. Alhamdulillah. Ya itu senang saya Pak dengan pengajian seperti ini. Amin. Alhamdulillah. Bu Ibu. Mudah-mudahan bisa tetap muka ya, bisa ngaji beneran di masjid. ya, Amin, insya Allah. amin. Ibu-ibu kemarin sebenarnya kangen Ustadz sama Ustadz. Makanya bikin nasi berkah pada saat hari Jumat itu kirim ke pondok. Amin. Oh iya, terima kasih. Jumat berkahnya. Sangat Insya Allah nanti tanggal 3 September kita antar lagi ke pesantren Ustadz, Insya Allah. Iya, ibu-ibu datang nanti kita makan rame-rame. Alhamdulillah. Iya senang Pak. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya Bu Satia, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ini ada pertanyaan. Itu ketika orang sakit itu kan, ini kan bab wudhu ya Pak Ustadz. Kan kebetulan kemarin yang saya alami gitu, suami kan pasang kateter tuh Pak Ustadz. Jadi beliau tuh merasa bahwa dirinya tuh apa ya? Walaupun wudhu tayamum tapi merasa dirinya tuh sholatnya ini sah atau enggak gitu. Saya mau nanya itu aja Pak Ustadz. Karena sebelum wafat itu memang sakitnya dari pusar ke bawah itu nggak bisa ini, jadi pasang selang kencing gitu Pak Ustadz. Jadi dibimbing wudhu pun merasa bahwa aku tuh kotor gitu karena ada selang kencing gitu. Apa aku nggak najis gitu loh Pak Ustadz. Ya. Baik, itu aja Bu. Baik. Ya. Jawab langsung Bu ya. Saya jawab langsung Bu ya. Tugas kita sebagai manusia ketika menunaikan kewajiban agama adalah memenuhi syarat dan rukun. Memenuhi syarat dan rukun. Ya, misalnya tadi syaratnya wudhu, Islam, airnya benar, bersih dan benar, semuanya. Dan udah ditunaikan. Asal itu semua sudah tunaikan, kita dalam tatanan fikih kita udah selesai kita. Nah, adapun ibadah kita kemudian diterima kepada Allah atau tidak diterima itu bukan wilayah kita, terserah Allah. Tapi kita harus punya keyakinan, harus punya husnudzon. Allah adalah asyakur. Tahu asyakur Bu? Allah Maha menerima kekurangan kita. Allah Maha berterima kasih. Allah Maha membalas dengan segala kekurangannya kita. Jadi kita husnudzon saja kepada beliau almarhum ketika seperti itu. Wajar punya rasa kurang karena adanya sakit dan penyakit seperti itu. Jangan salah loh Bu. Saya ceritakan sedikit. Kalau orang nggak pernah baca sejarahnya Imam Syafi'i, nggak tahu. Sekelas Imam Syafi'i itu punya penyakit yang kronis loh Bu.
beliau itu punya penyakit wasir. Subhanallah. Dan pernah parah. Hingga ketika lagi parah, beliau itu kadang mengeluarkan darah. Subhanallah. Beliau bisa menjelaskan hukum-hukum hal-hal yang terkait dengan sakit dan penyakit. Orang tidak bisa menjaga wudhu karena memang selalu kedatangan hadas, sangat jelas. Artinya apa? Sekeras orang alim saja yang luar biasa keilmuannya masih diuji oleh Allah seperti itu loh. Apalagi lah kita gitu loh. Nah, jadi husnuzon saja kepada beliau-beliau yang sakit. Yang penting tugas kita sudah nuntun mereka, beliau-beliau ibadah, melaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun. Selebihnya serahkan kepada Allah, Zat yang maha bijak, yang maha baik, yang maha menerima. Ya, kita walaupun masih kering dari khusyuk, masih jauh dari ikhlas, tapi mudah-mudahan Allah maha mengampuni dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Allah, ada chat yang masuk dari pertanyaan. Ini biasa dari Bu Ratna nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. 3 amalan tadi yang diampuni apa hanya dosa kecil? Untuk poin 3, apa berlaku juga sholat di rumah? Dari penjelasan tadi, Allah itu maha baik dan pengampun, tapi kadang di hati masih ada rasa takut tidak diampuni. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunggu sholat setelah sholat. Nah, itu apakah boleh dikerjakan di rumah? Boleh. Sholat maghrib tidak di rumah. Maklum mak-mak, Bu Ida nih yang bertanya juga bisa itu kan. Sholat maghrib di rumah. Setelah sholat maghrib nggak turun sholat, baca Quran, zikir, sholawat, tasbih, tahmid. Kalau sampai isya, itu tetap dapat pahala itu. Harus di masjid. Nah, jawaban yang pertama mudah-mudahan cukup ya. Nah, selanjutnya kita dihantui rasa takut, cemas. Adakah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah semua? Apalagi dosaku bukan hanya kecil, lebih banyak dosa besarnya misalnya. Lah, harus yakin, Bu. Harus yakin kalau Allah Maha Pengampun. Dengerin baik-baik. Yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik yang dibawa mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni la yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan oleh orang hamba sampai dibawa mati. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik yang Allah kehendaki. Yang diancam oleh Allah tidak akan diampuni adalah dosa syirik tok. Dosa syirik itu pun sampai dibawa mati. Kalau sebelum mati dia taubat, dia insaf, ya insya Allah taubatnya pun diterima. Apalagi, jadi kita maaf Bu ya, Aziz bukan yang suka nakut-nakutin orang besar. Udah kadung pernah berbuat dosa besar, apapun bentuknya, nggak perlu disebut lah. Apa yang harus kita lakukan? Taubatan nasuha, banyakin istighfar, fatbi'is sayyi'ati bil hasanah, ganti masa lalu kita yang nggak benar dengan amal soleh yang lebih baik hari ini. Itu lebih baik. Dan serahkan segala sesuatunya pada Allah dan yakin Allah adalah Allah Maha penerima taubat. Allah adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Udah sebanyak-banyaknya lakukan ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi jaminan oleh Allah bahwa dari keutamaan ibadah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Itu untuk Bu Ratna ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, kemudian ini ada satu lagi nih. Pak Ustadz, apakah ibadah yang tidak sungguh-sungguh mempengaruhi perilaku kita atau perilaku yang tidak baik mempengaruhi ibadah, jadi tidak fokus khusyuk? Kemudian, bagaimanakah memperbaikinya Pak Ustadz? Mohon penjelasan, terima kasih. Ini betul sekali, Bu Indriana. Perilaku yang tidak baik sangat berdampak terhadap kualitas ibadah kita. Nah, kalau kita kepengen ibadahnya merasakan kehadirannya Allah, benerin juga perilaku kita. Maka dengan sendirinya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Gitu loh.
ketika kita sudah berusaha merasakan ibadah sholat, maka pun dengan sendirinya akan berdampak pada perilaku kehidupan kita akan semakin baik gitu loh. Jadi ada balancing dua-duanya, harus ada keseimbangan. Benerin sholat, tapi hati kita kok kering ya, nggak bahasa orang sekarang itu garing, nggak merasakan sesuatu di hatinya, kayak hanya bergerak physically aja, nggak ada yang nyangkut di hati. Nah, bisa jadi memang hati kita lagi keruh, lagi banyak dosa, maka banyak istighfar. Sejak kita wudhu nih, kita harus benar-benar rasakan betul bahwa aku menghadap Allah. Untuk menghadap Allah yang Maha Suci, aku harus bersuci. Maka aku wudhu. Apalagi kalau kita punya hadas besar, apalagi kita pernah berbuat dosa besar, kita mandi taubat. Setelah mandi taubat, kemudian wudhu dengan sempurna, sholat sunnah, wudhu, kemudian sholat taubat. Nah, kemudian ditambah ibadah-ibadah yang lain, istighfar, maka nanti akan merasakan nikmatnya ibadah itu sendiri. Dan dari rasa nikmat itu akan berdampak di dalam perilaku hidup kita dengan perilaku yang semakin baik. Insya Allah seperti itu, Bu ya. Jadi memang dua-duanya berdampak. Perilaku jeleknya berdampak pada kualitas ibadah. Kualitas ibadah sangat mempengaruhi perilaku hidup kita juga. Insya Allah seperti itu. Dan ini ada lagi, Ustadz, saya udah mau tidur. Ketika tidur ngantuk, berat, kentut. Apakah diusahakan dulu lagi? Begitu juga ketika mau pergi, udah dandan, rapi. Padahal sebelum dandan udah wudhu. Ketika sudah rapi, dandannya kemudian buang gas atau buang air kecil. Ya, ini udah dijawab. Yang penting sudah wudhu, niat mau tidur, wudhu dulu. Setelah dalam perjalanan, kemudian buang gas, buang air kecil, insya Allah sudah dapat keutamaan sunnah wudhu sebelum tidur. Begitu pula ketika kita mau bepergian, wudhu sunnah bepergian sebelum pergi wudhu. Udah wudhu, dandan, cantik-cantik. Alhamdulillah, buang air kecil atau buang gas. Dia batal wudhunya, tapi insya Allah sudah memperoleh keutamaan wudhu sebelum syafar, wudhu sebelum perjalanan. Nah, jadi insya Allah tidak mengurangi keutamaan wudhunya. Selanjutnya, Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz, maaf saya potong, Pak Ustadz. Iya. Saya ada pertanyaan yang ngeganjel nih di hati saya, Pak Ustadz. Kejadian saya kemarin ini kan mengalami ujian lah rasa sakit saya, dan saya mengalami banyak pendarahan. Nah, tetapi itu kan yang dikatakan pendarahan itu pendarahan penyakit ya, gitu loh. Tapi ketika saya sholat, gitu loh, saya udah ambil wudhu. Ibarat kan niatnya kita kan wudhu untuk mensucikan diri kita. Ketika saya berwudhu, ketika saya sholat, saya ngerasa ada yang keluar gitu loh. Apakah sholat saya itu tetap harus dilanjutkan, dan apakah sholat saya itu diterima, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon maaf, Pak Ustadz, saya potong, Pak Ustadz. Iya, ini pertanyaan bagus banget. Seperti halnya orang istihadah ya. Istihadah juga darah penyakit. Apalagi ibu ada keterangan dari medis, dari dokter bahwa itu adalah penyakit hingga dalam bentuk pendarahan. Ketika kita keluar darah dan itu jelas bukan darah haid, tapi darah kategori istihadah atau darah penyakit lain, maka kita kan masih diwajibkan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Nah, ketika dalam keadaan sholat, ketika kita wudhu, maka itulah kenapa tadi dijelaskan kalau kita termasuk orang yang istihadah, orang yang gampang kedatangan hadas, yaitu tadi karena memang pendarahan, dianjurkan secepat mungkin setelah wudhu segera menunaikan kewajiban sholatnya. Nggak ada jeda, dianjurkan segera menunaikan yang wajibnya. Nah, di dalam perjalanannya ketika lagi sholat, kok berbel kata bahasa orang Jawa itu,
kok ada sesuatu ya yang bergerak di bawah pusar kita gitu kan. Ya tuntaskan karena memang itu kan kategori penyakit. Bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Nah, maaf kalau mungkin pengen buang gas misalnya, pengen kentut. Kita lagi sholat kok pengen kentut, ditahan. Lagi di tengah sholat ditahan. Ya harus ditahan, jangan malah dibuang. Cuman emang hukumnya makruh. Makruh. Tapi jangan kemudian lagi tengah-tengah sholat, udah tinggal 1 rakaat, kemudian datang rasa ingin buang gas, malah keluarin, ya tambah batal. Jadi ditahan sebentar. Nah, tapi ingat-ingat ketika salam pertama itu bagian dari rukun loh, Bu. Iya. Nah, salam kedua itu sunnah. Maka ketika sampai udah nggak tahan banget, assalamualaikum warahmatullah, baru ke kanan, kok kemudian gas itu udah nggak bisa dibendung, itu salam kedua diterusin. Halo, jangan diterusin Bu ya. Kalau misalnya assalamualaikum warahmatullah, salam pertama tiba-tiba ada suara yang keluar dari badan kita, gasnya keluar, ya sudah selesai sholatnya. Sebab kalau ibu-ibu teruskan assalamualaikum warahmatullah, just kentut, assalamualaikum warahmatullah, itu batal semuanya sholatnya. Itu sholatnya secara keseluruhan batal dan harus diulang. Karena berarti kita kentut masih dalam keadaan sholat. Nah, tapi karena salam yang kedua itu sunnah, tidak wajib. Nah, maka assalamualaikum warahmatullah, just udah. Gitu aja langsung. Jangan malah disambung salam yang kedua, malah jadi batal semuanya. Ini kelihatannya sepele, tapi harus dijelaskan karena banyak orang yang nggak tahu. Itu Bu ya. Baik, itu Bu Titing ya. Jadi dilanjutkan saja, insya Allah jadi berkah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ada chat satu lagi Ustadz kelihatannya. Terus nanti setelah itu kita tutup ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Iya. Bagaimana sebaiknya bila kita wudhu di tempat umum yang gabung wanita dan pria sehingga kita tidak mungkin buka kerudung sehingga kita wudhunya sebisanya. Nah loh, wudhu nggak boleh sebisanya Ibu. Wudhu harus memenuhi standar rukun atau fardunya wudhu. Niat, basuh wajah dengan sempurna, basuh tangan sampai sempurna, dan mengusap kepala dengan sempurna. Walaupun misalnya dibuka dikit, kemudian diusap, nggak harus dibuka jilbabnya gitu kan. Kan bisa disiasati, bisa harus lepas jilbab, ditaruh, dicantelin, kemudian kita, karena memang terbuka, ya tetap masih nyantel di badan kita, di kepala kita jilbabnya. Kemudian ketika ngusap kepala, diusap saja, begitu pula kaki. Tetap harus memenuhi kesempurnaan fardu wudhunya atau rukun wudhunya. Jadi sedarurat apapun, tetap rukun wudhu harus terpenuhi agar wudhunya kita sah menurut syariat. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu sudah hampir jam 11. Iya. Jadi asik sekali ini pertama, jadi ibu-ibunya semangat, senang ya Ustadz. Amin. Mudah-mudahan kalau masih PPKM ya begini lagi, kalau normal ya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim. Amin. Di tatap muka seperti semula, insya Allah. Ya Ustadz. Dengan doa Bu ya. Ya, baik. Bu Ani. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup ngaji kita pagi hari ini menjelang siang dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita setelah tahu keutamaan wudhu, kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dawamul wudhu, yang menjaga wudhu kita di setiap aktivitas kita, di keseharian hidup kita, karena memang wudhu adalah kemuliaan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, mudah-mudahan dengan wudhu Allah bersihkan batin kita, amin, dan jiwa kita. Allah bersihkan dosa-dosa kita. Amin. Kita bersama kekasih-kekasih Allah.
yang suci lahirnya, suci batinnya, suci jiwanya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tuntun kita istiqomah dalam kebaikan, dalam amal soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatul muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamah syafi'a wa ila sirati nura. Jannatu fiha ila akhirati kulli dalila wa imama bi fadlik wa judika wa karim. Amin. Wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu yang salehah, yang baik-baik, dan Aziz, mumpung ada kesempatan, tidak kurang-kurangnya menyampaikan ungkapan terima kasih satu yang kemarin dikirim Jumat Berkah, dan secara keseluruhan Aziz mewakili pesantren mengucapkan terima kasih untuk program Gotas yang selalu sangat membantu, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang tua yang benar-benar kewalahan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak santri, apalagi yang yatim. Terima kasih untuk Gotasnya, ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi jariah yang akan menerangi akhiratnya ibu-ibu semua. Jazakallah, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Izin live. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, terima kasih. Izin live ya. Ya. Izin live. Live ya. Dadah. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama, Bu Ida. Pamit semuanya. Eyang, gimana kangen Eyang sehat ya Bu Titing. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Saya selama ini selalu nanya Bu Ida, Bu Titing gimana? Alhamdulillah sehat, senang saya lihatnya. Alhamdulillah sehat, Bu Purni. Eyang Tati juga sehat ya, Eyang Bin sehat ya, senang saya lihatnya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi hari Rebo ya ibu-ibu. Rebo, Ya Bu Ida, makasih banyak Bu Terima kasih Bu Ida. Ini Bu Indriana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ida. Salam. Bu Ida. Bu Ida, izin live ya. Sampai Rebo ya. Tadi ini Bu terlambat, ada tamu soalnya. Kenapa? Jadi setengah jalan baru nongol. Nggih. Terima kasih banyak Bu Ida. Nggih. Terima kasih Bu Satya. Sami-sami.